Dunia baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru. Dengan menatap ke depan, hargai proses, dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat, tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan baik yang bergabung secara online, secara virtual maupun di venue di ballroom kali ini. Selamat datang di hari kedua Permata Wealth Wisdom Mindfully Recover, persembahan dari Permata Bank. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua? Keren sekali, kita sudah melewati hari pertama kemarin dan saya terharu sekali. Terima kasih atas antusiasme dan semangat belajar dari Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Puri Anindita, benar-benar kehormatan untuk bisa berada di sini dan memandu sesi pertama di hari kedua ini yang menyoroti tema Securing a Happy and Early Retirement. Kelas ini dipersembahkan oleh Permata Wealth Management Insurance dan disponsori oleh Astra Life. Wealth Wisdom ini diselenggarakan selama 2 hari, hari ini adalah hari kedua dengan menghadirkan 35 speakers dalam 15 kelas dan 4 workshop. Dan paralel dengan kelas kita hari ini juga ada kelas Beating Rising Interest Rates as a Home Buyer dan juga ada workshop mengenai Preparing for the Retirement You Want. Baik, Bapak Ibu, sepertinya pas sekali jika saya mulai dengan menyoroti sebuah fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Ada tren yang disebut FIRE, F-I-R-E, Financially Independent Retire Early. Jadi Gen Z, milenial dengan range usia 18 hingga 35 tahun ini ingin sekali punya mimpi pensiun dini, sedini 40 hingga 58 tahun. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang umumnya pensiun di usia 61 tahun. Tentunya ini adalah mimpi yang sangat baik, tetapi gak jarang mimpi ini berubah menjadi sebuah obsesi yang gegabah dalam mengelola keuangan, utamanya investasi yang tidak terkalkulasi. Nah, untuk itu kita akan sama-sama membahasnya dengan 3 pembicara, sangat antusias. Saya untuk diskusi kali ini kami undang untuk bergabung ke atas panggung bersama saya, stand up comic Mbak Kiki Saputri, financial planner Mbak Aliyah Natasha, dan head of bank insurance at Astra Life Mas Hekel. Boleh tepuk tangannya untuk beliau-beliau. Kami persilakan gabung ke atas panggung. Silakan duduk, terima kasih, selamat pagi. Ini kesediaannya Mbak Kiki, Mbak Aliyah, Mas Hekel, makasih sudah mau berbagi hari ini. Harapannya kita akan belajar bareng-bareng. Sedikit, saya yakin gak butuh introduction sebenarnya pembicara di depan ini, tapi sedikit saja Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Mbak Kiki. Siapa yang suka nonton Lapor Pak seperti saya?
Ya, kalau sudah penat warga urban ya nontonnya Mbak Kiki gitu. Tapi menarik, saya cuma mau bilang Mbak Kiki terima kasih sudah mau hadir di sini. Seorang stand up comic, tapi hari ini sepertinya kita akan menyoroti sisi lainnya Mbak Kiki. Yang ternyata di balik ketawanya, di balik cerianya ada luka. Nanti Mbak Kiki akan cerita yang jadi pelajaran kita bersama ya. Kemudian Mbak Alia Natasha, mungkin biasa lihat di Instagram ini banyak sekali followersnya sudah ada di sudut sebelah sini. Saya juga ngefans sama Mbak Alia. Mbak Alia kan memang financial planner, sudah 10 tahun berpengalaman di sektor finansial dan perbankan. Jadi kalau mau belajar fundamental, liriknya sama Mbak Alia Natasha. Mas Hekel, saya juga ngefans sama Mas Hekel dari Astra Life. Boleh dong tepuk tangannya buat Mas Hekel. Head of Bank Assurance at Astra Life akan bicara banyak tentang resiko-resiko, mitigasi resiko, sudah 15 tahun berpengalaman di dunia asuransi dan perencanaan strategis. Oke, saya sudah janji tadi membuka dengan sebuah pelajaran yang mahal. Mbak Kiki boleh pegangan tangan sama aku? Cielah. Oke, jadi gini. Sepanjang jalan kenangan. Lagi tiba-tiba suruh pegangan. Susah emang kalau ngobrol sama stand up comic, tapi gini. Kak Puri sebentar, aku cuma mau cerita sedikit ya. Boleh. Mohon maaf kalau ngeliat aku agak berantakan. Kenapa? Karena aku tadi datang ke sini tuh nebeng. Oh, iya. Kenapa nebeng? Assalamualaikum dong, Permata Bank. Susah emang udah harus gong dari awal sama Mbak Kiki. Siapa yang ingat Mbak Kiki itu ditakuti oleh pejabat-pejabat publik karena suka ngerosting, ya kan? Ngerosting Pak Anies Baswedan. Tetapi yang mungkin gak banyak orang tahu adalah di hari Mbak Kiki ini merosting Pak Anies Baswedan, Mbak Kiki kehilangan uang 2,5 miliar. Kalau untuk saya uang itu tidak sedikit Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau boleh Mbak Kiki boleh ajak kami throwback, uang itu untuk apa? Kemudian diniatkan untuk apa? Kok bisa hilang 2,5 M? Silakan. Ketipu berondong. Enggak, ini berasa kayak lagi, halo, lo. Kayak ada ini gemaknya ya. Jadi cerita itu bermula. di tengah hujan yang deras, enggak. Jadi waktu itu sekitar tahun tahun lalu berarti 2021. Waktu itu uangnya dialokasikan tadinya untuk membeli sebidang tanah. Oke. Tapi tidak jadi. Akhirnya adalah yang datang dari antah berantah ya, mengiming-imingi karena lagi zamannya trading. Waktu itu kan. Ayo orang pintar ikut trading. Gitu katanya. Kirain minum yang lain, salah ya. Oke. Tapi itulah kata-katanya yang keluar. Iya. Oke. Terus nanti saya ajarin. Dia bilang gitu kan. Pokoknya tenang aja. Jadi ikut awal. Terus betul tuh menang. Bukan menang, apa sih istilahnya, profit ya. Jadi dimainin sama dia, jamnya sekian, perhitungannya sekian, belinya yang ini gitu-gitu. Aku juga gak ngerti istilah-istilah itu ya. Aku cuma suruh download aplikasi, daftar dan pakai KTP bla 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 segala macem. Wah bisa profit, aku bisa tarik, masuk. Jiwa-jiwa judi meronta. Oh, gak bisa dikilik sekali, bisa mau nih, ya lagi. kan? Oke. Iya, kayaknya kalau lempar sekian dapatnya segini, kalau lempar banyak dapatnya banyak. Oh, iya Gitu. biasanya begitu ya. Iya, Ketagihan. iya ketagihan kan. Awalnya coba-coba, lama-lama kok jadi ketagihan. Akhirnya pas saya, ya itulah total tuh, jadi tapi itu keuntungannya tuh selalu ada di situ. Menang nih, tapi nanti jadi tariknya. Sekalian banyak gitu. Oh jadi selalu ada tanda kutip menang tapi nanti aja ditariknya. Iya. Oke. Waktu awal tarik 20 juta, 30 juta itu bisa profitnya. Makin lama saya udah makin tertarik kan lempar sekian 500 juta gitu-gitu ya. Terus abis kayak gitu ternyata pokoknya yang udah saya taruh itu 2,5 M. Profitnya udah 17 M. Hah? Udah langsung mikir, hahaha pensiun dini nih gitu Wah, kan. mau. Itulah tadi gegabah. Iya. Iya kan? Iya. Udah kayaknya udah nih cukup nih segini. Udah bisa nih pergi ke luar negeri, beli rumah. Aku tarik ya, hilang dia. Orangnya maksudnya di Iya. ghosting. Iya, di ghosting. Aku biasa ngerosting, aku sekarang di ghosting. Oke. Hukum karma, tiba-tiba pas mau ditarik, kok nggak bisa. Kok ngeheng. Pertama sebelum ngeheng tuh ada email, suruh bayar pajak dulu karena sudah terlalu besar keuntungan yang aku dapat.
Gitu. Oke. Hampir aku kepancing lagi buat bayar pajak sekitar 300 juta sekian. Oh wow. Pas aku tanya sama teman-temanku yang udah ahli, lo kena scam. Itulah pelajaran mahalnya. Mbak Kiki, Ya, sudah balik lagi belum tapi? udah karena Permata Bank ngundang sebulan sekali, Oke, alhamdulillah. nah terima kasih Permata Bank, terima kasih Astra Live, ya betul. Dikasih Artinya bebannya kembali Permata. dengan kerja keras sendiri gitu ya, bukan kembali dengan hal lain begitu. Betul. Dan dari situ aku jadi belajar. Oke. Aku belajar bahwa ternyata mengelola uang dengan baik itu tidak selalu berhubungan dengan kecerdasan seseorang. Aku pikir aku cukup cerdas, aku cukup teliti, aku cukup tidak bisa tertipu. Ya. Tapi ternyata mengelola uang dengan baik berhubungan dengan perilaku. Karena perilaku sukar diajarkan untuk orang cerdas sekalipun. Aduh, sepakat Jadi banget. kalau kita gegabah, perilaku kita buruk, nggak bisa. mengelola Tepuk uang tangan dengan dulu baik. dong buat Mbak Kiki. Yang tadi sebelum kita ke panggung Mbak Kiki lagi baca buku apa? Psychology of Money. Love banget. Itu Oke. dia. Sekarang saya spotlightnya kok mau ke Mbak Alia dulu gitu ya. Tadi kita udah dapat pelajaran besarnya ya Bapak Ibu gitu. Seringkali ini bukan soal apa yang kita tahu. Tapi godaan dan perilaku, benar tadi ya. Kemudian tadi saya buka dengan ada sebuah fenomena Bapak Ibu, artinya adalah Gen Z dan milenial saat ini tuh punya mimpi pensiun dini. Cita-cita ya. Cita-cita. Oke. Ya, sebenarnya apa yang dimaksud pensiun tuh sebenarnya mungkin bukan tidak produktif, cuman dia nggak mau di usia itu mikirin duit lagi, mikirin bayarin sekolah anak atau bayarin orang tua dan sebagainya. Itu di Amerika Serikat. Nah aku mau tanya ke Mbak Alia, sebenarnya itu di Indonesia trennya juga menular atau tidak, itu satu. Kedua, berkaca dari pelajarannya Mbak Kiki, apa sih yang sebenarnya benar-benar harus kita persiapkan fondasinya sedari awal sehingga kita tidak gegabah menuju mimpi tadi? Oke. Jadi seperti kita tahu ya, tadi kalau yang namanya financial independent retirement early ini memang sangat menjadi topik yang trending banget terutama di milenial dan Gen Z. Ya. Katanya ini kita udah nggak pengen kerja 9 to 5, membuild karir sampai akhirnya bisa retire di 55 ataupun 60 seperti generasi baby boomers. Actually sih tidak seperti itu. Mungkin itu sepenggal aja. Apa yang diinginkan oleh para milenial ataupun Gen Z sekarang ini adalah flexibility and freedom to choose. Flexibility and freedom to choose, kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih dan being part of that itu adalah financial independent. Jadi kalau suruh pensiun dini, ya gue tau lah duit lo banyak, lo suruh pensiun dini 2 tahun lagi mau nggak? Jangan, aku masih suka kerja di Permata Bank. Oke, udah mewakili ya seragamnya gitu. Actually keinginan untuk bekerja, berkarya, berkontribusi, berkreasi itu kita punya energinya banyak banget gitu. Tapi what millennials and Gen Z nggak pengen itu ialah seperti toxic environment, toxic culture di perusahaan, ya kan, atau overwork. That's why kita bisa melihat sekarang ini movement dari para pekerjanya itu berbeda. Ya. Nah, tapi berbicara tentang pensiun, mau pensiun dini ataupun pensiun nanti gitu, justru kita harus melihat yang namanya pensiun reality check. Karena sebagai orang finance ya Kak ya, saya selalu melihat dari skenario paling buruk. We always see from the downside. Oke. Ya kan, karena kita nggak pernah tahu kapan kejadian buruk itu bisa kejadian. Boleh dibantu untuk Ya. slides-nya? Sambil menerangkan kalau ada slides dari bicara kami bisa ditampilkan, tolong dibantu tim ballroom atau studio. Oke. So hari ini aku akan berbicara tentang pensiun reality check. Nah, ini aku nunjuknya kemana ya? Kesana Boleh kah? dibantu next jika tidak memungkinkan dari remote. Oke. Nah, coba kita cek ya, di masa modern ini ya cita-cita kita pensiun dini tuh tadi udah dibilang 40, 50 pengen udahan kerja. Tapi on the other side, baik perbaikan pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup justru menjadikan hidup kita jauh lebih panjang, ya kan? Kayak aku sama Hekel nih kelahiran 1987, ya kan? Life expectancy-nya ada di umur 97 tahun. Wow. Ini global ya, secara global. Tapi kita juga tahu kalau dengan adanya perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, our quality of life ini juga meningkat.
Dan Ya. can you imagine buat ibu, bapak, atau oma opa yang cucu-cucunya lahir nih 2007, we expect they will live until 100. Oke, so if you wanna retire early by 40 atau 50, siapa yang akan menghidupi mereka untuk memiliki usia hingga sepanjang ini? Betul. Boleh next? Nah, that's why di sini kita bisa melihat financial worry ya. Yang paling tinggi nih yang 52% dan 40% di sudut paling kanan itu adalah financial challenge yang kita hadapin setiap hari. Tapi masyarakat global financial issue yang sangat mengkhawatirkan kedua adalah isu pensiun. Ya. Karena gimana caranya aku bisa nabung dana pensiun if I still worry tentang kehidupan aku sehari-hari ini. Dan ini real data. We're not alone, tapi ini survei dari seluruh penduduk di dunia. Boleh dibantu next? Nah, tantangan menabung dana pensiun ya. Sekarang ini kita udah melihat tingkat inflasi ya Mas Hekel, ini kembali lagi tinggi. Jadi biasanya suku bunga lebih tinggi dari tingkat inflasi, tapi today's condition ini berbeda. Ya. Lalu literasi finansial. Banyak saya yakin yang paham, termasuk tadi Kak Kiki gitu. Kecerdasan finansial seseorang tidak bisa langsung diimplikasikan kepada financial behavior-nya. Ya. Semakin banyak duit gitu. Biasanya mereka mempercayakan duit itu ke orang-orang tertentu. Oh iya. Iya, ya Kak ya. Ya ini udah contoh nih, nanti tanya aja lah gitu. Dan berbicara kepada klien-klien Permata Bank, pasti mereka menunjuk ada delegasi-delegasi ataupun misalnya bank pilihan mereka untuk melakukan berbagai financial activities. That's why dengan adanya arus informasi yang sangat banyak ini, kesusahan untuk mendapatkan produk financial yang memiliki safety dan trust itu udah ngabur. Why? Karena biasanya kita mengambil financial advice dari orang terdekat. Ya. Benar Kak Kiki? Siapa sih yang ngajakin trading itu? Cerdas nggak? Circle mana sih? Nggak usah disebut namanya Kok gue ya. jadi sensi Ya. gitu. Oke, nanti ya. Oke, boleh dibantu. Nah, berbicara tentang pensiun dini, berarti kita udah harus tahu sumber income aku pas pensiun nih dari mana. Ya. Gitu. Padahal umur 40 sampai 55 tahun itu merupakan golden period. Golden period nih apa? Nih masyarakat mayoritas ya Kak Kiki. Kalau Kak Kiki kan memang akselerasi karir ya selama 2 tahun terakhir. Anak pinter, gitu. kelas cepat. Iya kan golden ya. Iya. Yang tadinya dia guru UMR, bisa dicek di YouTube ya Kak Kiki. Gak ya. UMR. Dulu Oh, guru 600.000. honorer. Berapa? 500.000? 600.000. Iya. Sekarang jangan tanya rate card-nya. Sedih yang belajar benerannya. Sekarang Bercanda saya, Pak Ibu. 650 sekarang. Berapa? 650 650, oke. Juta. Kaget. Nah, ketika kita memiliki golden period, 56 sampai 75. Nah, angka harapan hidup masyarakat Indonesia untuk perempuan itu ada di angka 73 tahun dan untuk laki-laki ada di 69 tahun. Pertanyaannya untuk para perempuan, biasanya kita keseringan menghadapi career break. Betul. Ya, Punya anak, stop stop dulu. ya kan? Atau kita bercita-cita lain sehingga kita memiliki masa tidak memiliki income. And that's why ketika kita berbicara tentang pensiun dini, ini yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Oke, boleh bantu next. Nah, yang saya mau highlight sebenarnya ketika kita menua di masa pensiun nanti, biaya hidup kita itu lebih mengecil. Kenapa? Karena biasanya biaya hidup kita naik ya di garis yang orange itu ketika kita mulai berkeluarga dan memiliki usia yang sangat produktif. 30, 40, 45 itu seharusnya menjadi career acceleration moment. Ya. Ini garis yang ideal. Kenapa? Karena biaya hidupnya di bawah pendapatan, bisa menabung.
Tapi ketika kita melewati usia 55 hingga 65, biaya kesehatan kita biasanya mencakup 50% dari biaya hidup. Penyakit-penyakit apa? Penyakit jantung, penyakit katarak, penyakit darah tinggi, dan diabetes. Itu biasanya mendominasi usia pensiunan. Yang justru dipertanyakan, kalau kita mau pensiun dini, siapa nih yang mau bayarin biaya kesehatan kita ini? Ya. Next. Nah, ini sedikit capturean tentang 10 penyakit kronis untuk manusia lansia umur 65. Dan bisa dilihat hypertension, high cholesterol, artritis, iskemik, dan diabetes. Ya. Ya. Bukan menakut-nakuti nih Pur ya. Ketika kita terdiagnosa diabetes, itu tidak ada satu asuransi pun yang bisa meloloskan aplikasi kita ya, Mas Hekel ya. Oke. Next. Nah, jadi ini sedikit aku rangkum untuk mempersiapkan dana pensiun, paling enggak kita sadarin nih sama-sama ya. Dan memperhatikan risiko internal. Kenapa? Salah satu risiko finansial itu berasal dari income yang kita hasilkan. Ya. Kalau misalnya dulu, itu berapa tahun yang lalu Ki? Gaji 600.000? 2016, 2017. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. So dalam 5 tahun apakah saya masih mau memiliki income 500.000 or I need to change something. That's why salah satu yang saya mau mengingatkan, if you have a dream untuk financial independent retirement early, it's a very good. Tapi perhatikan sumber income kalian di mana itu bisa menjadi tabungan dan protection ke depannya. Sekian dan terima kasih. Ya ampun, terima kasih. Ini kita kayak dapat kuliah kebut SKS ya, 8 SKS dalam 10 menit saja. Kayak lagi dengar guru BK ngomong ya. Guru BK ya, kamu sering dipanggil ke guru BK ya, sampai tahu rasanya gimana ya Sering Kiki. dinasehatin dulu ya. Tapi boleh ke Kiki sebentar ya, nanti abis itu saya ke Mas Hekel. Waktu kamu memutuskan, pasti mindsetnya waktu itu aku investasi deh 2,5 M gitu. Tapi sebenarnya apakah checklist dalam kelola keuangan kamu tuh udah kecontreng semua? Misal aku punya asuransi, aku asuransiin ibuku, asuransi jiwa, ada dana darurat, itu semua udah kamu contreng waktu itu? Nah itu dia tadi yang membuat aku jadi sombong. Karena aku mikir ngerasa cerdas, ini udah aman semua nih ya kan. Ini bukan uang, istilahnya bukan uang hidup ya, ini uang mati yang aku lempar. Tapi meskipun pas hilang nyesek juga kan. Nyesek dong Bu, Gitu. 2,5 M ya, Iya. kerja kerasnya Kak Kiki. Aku nyesel mendingan pelihara tuyul kan kalau kayak gitu. Kirain jaga lilin ya, iya. Iya jadi Oke. agak nyesek juga. Mari sekarang kita belajar ke Mas Hekel dari Astra Life. Tadi kayaknya ada concern 2 kalau kita mau memikirkan kelangsungan hidup yang berkualitas ya Bapak Ibu. Kita sekarang udah tahu nutrisi, harapannya kan usianya panjang. Tapi di balik usia panjang juga ada harga yang harus dibayar. Asuransinya itu gimana gitu kan di masa tua nanti. Kemudian menangani gaya hidup kita yang sekarang nih, yang di depan mata. Tadi Mbak Alia udah cerita sedikit ke kita. Apa resiko yang bisa kita mitigasi nih Mas, silakan. Ya, memang berbicara mengenai persiapan dana pensiun khususnya untuk generasi milenial ya. Generasi milenial tadi kita bilang bahwa pensiunnya ingin lebih dini, itu Betul. topik yang selalu menarik untuk kita bahas. Ya. Ya. Saya generasi milenial, ya Kelas kita. sama ya, kayaknya semua di sini semua generasi milenial. Ya, tapi generasi milenial saat ini menghadapi fenomena yang namanya sandwich generation. Oke, siapa yang sandwich generation? Siapa yang sandwich generation? Ayo. Saya dong. Bukan lagi tulang punggung tapi anggota tubuh ya. Kepala, pundak, lutut, kaki semua buat keluarga, adik-adik, orang di kampung semua. Iya, kuliahin keponakan semua ya. Iya, setuju. Iya. Betul. Jadi fenomena sandwich generation ini kita generasi yang terjepit, di mana kita harus membiayai kebutuhan diri kita sendiri. Kita juga harus membiayai kebutuhan generasi di bawah kita, anak-anak kita. Ya. Dan juga di satu waktu kita harus membiayai generasi yang di atas kita, orang tua kita yang sudah tidak produktif. Gitu ya. Berdasarkan riset yang dijalankan oleh Kata Data Insight Center bersama dengan Astra Life di tahun 2021,
sebanyak 48,7% generasi milenial itu adalah sandwich generation. Ya, Gitu ya. betul. Nah dari 48,7% ini, ternyata 52,2%-nya itu tidak memiliki dana darurat. Setengahnya nggak punya dana darurat. Setengahnya nggak punya dana darurat. Ya. Lalu 67,7%-nya belum mempersiapkan dana buat pendidikan anak. Ya. 33%-nya belum memiliki tabungan dan 86%-nya bahkan sama sekali belum memiliki program pensiun. Ya. Ya. Jadi data-data seperti ini valid gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan riset gitu ya. Kita melihat ini miris ya, sebagai generasi milenial kita pasti tidak ingin membebani generasi di bawah kita gitu ya. Kita bisa menghentikan, kita bisa stop generasi sandwich kita tidak turunkan kepada anak-anak kita dengan cara apa? Dengan cara kita mempersiapkan dana pensiun dengan baik gitu ya. Nah, bagi para generasi milenial yang ingin mempersiapkan dana pensiun dengan baik, saya punya beberapa tipsnya nih Kak Puri. Silakan. Cakep nih. Cakep. Trading Bocoran, termasuk nggak bocoran. trading? Trading termasuk nggak? Kredit gak termasuk, Oh, ya, maaf. Saya masih trauma. Jadi kalau bisa disingkat gitu ya, kita bisa singkat dengan kata life. Ya. Live. L-nya itu look forward, I-nya itu identify and calculate, F-nya itu find solution, dan E-nya enjoy the process. Enjoy the process. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yuk. Look forward. Pada saat kita kecil nih ya, pernah nggak kita mendapat pertanyaan, Dek kalau sudah besar mau jadi apa? Pernah nggak? Pernah dong. Hampir Saya- semua dari kita, Saya mau jadi Power Rangers. nah waktu ada yang itu. mau jadi Power Rangers, ada yang mau jadi polisi gitu ya. Saya mau pensiun dini. Nah, wow, Beda. Juara, dari kecil juara ya? kelas, Hebat juara loh. kelas dia. Ini ketua kelas ini kayaknya. Iya. Kalau ini ngawang ini ngawang. Anak kecil udah kepikiran pensiun dini. Hebat. Saya waktu kecil pernikahan dini. Saya. Jangan dong Ki, serem Ki. Beda ya? Oh, Ya iya. belum tadi ngitung-ngitung tadi belum kecontreng semua ya kan? Iya. Belum. Lanjut Mas, silakan Iya. Mas. Makanya hal yang sama pada saat kita ingin mempersiapkan dana pensiun. Ya. Ya, yang pertama yang kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri, pada saat kita pensiun nanti, apa sih yang akan kita lakukan? Ya, pasti setiap orang akan berbeda-beda. Sama seperti pertanyaan cita-cita kamu mau jadi apa? Yes. Gitu ya. Coba sekarang bayangkan pada saat kita masa pensiun nanti, kita bayangkan kita mau ngapain sih? Ya, mungkin ada yang ingin traveling keliling dunia. Betul. Kak Kiki mau beli apa tadi? Beli rumah atau beli apartemen atau Iya pasti. Pengen keliling ke dunia. keliling-keliling dunia Tapi- gitu ya. Tapi nggak masuk akal juga tadi kalau kata Mbak Alia bilang generasi zaman sekarang masih hidupnya lebih panjang. Let's say aku mau pensiun ini umur 45, tapi aku hidup sampai 100 tahun. 55 tahun keliling dunia keliling. Kayaknya enggak ya. Dicicil. Nanti mungkin bisa kalau udah keliling dunianya habis bisa keliling planet. Oh iya, nanti ada Elon Musk bikin ke Iya. Mars. Ya. Ada kan nanti juga Elon Musk mau ke Mars gitu ya. Itu bisa salah satunya. Nah pasti tujuan keuangan jangka panjang setiap orang berbeda-beda gitu ya. Nah yang pertama harus kita tanyakan tujuan keuangan kita itu masing-masing apa sih? Karena itu sangat menentukan seberapa besar dana pensiun yang akan kita perlu siapkan. Emang harus jujur berkaca kita mau punya hidup seperti apa nanti Betul. gitu ya. Ada yang seneng mungkin bersama burung aja ya Ki ya. Kiri, burung gitu. Iya, Main betul. burung aja gitu ya. Pakai sarung udah doang, happy. ya kan di teras. Tapi ya kan gak apa-apa dong, cita-cita valid dong ya Mas Boleh, ya. boleh. Gitu. Tapi sama kalau saya juga nanti suatu hari mau nyekolahin anak kuliah di Amerika Serikat, saya juga mau berkunjung ke sana. Tadi Mbak Lia ada cita-cita, saya tuh pengen nanti anak saya ada di pelaminan, saya tuh kelihatannya kayak Sofia Lacuba. Oh gitu. Nah itu bisa, itu Wow. mimpi valid, tapi ada hitungannya ya Bapak Ibu ya. Ya lanjut Ya, silakan. Yang tadi yang namanya skin investment ya. Oke itu tadi yang poin pertama. Jadi ini look forward ini harus menjadi checklist pertama pada saat kita ingin merencanakan dana pensiun. Lalu yang kedua, identify and calculate. Setelah kita mengetahui tujuan keuangan apa yang ingin kita capai, kita tanya kepada diri kita sendiri, kapan kita mau pensiun? Ya. Ya, rata-rata
Kalau karyawan pensiunnya usia 55 tahun. Ya, secara general 55. Secara general. Berdasarkan riset dari Alto Solution itu generasi milenial itu ingin berhenti bekerja pada usia 59 tahun. Nah kita karena konteksnya kita adalah pensiun dini, kita mau pensiun umur berapa? Umur 50 tahun kah? Umur 45 tahun atau 40 tahun? Ya. Kenapa kita set kapan kita mau pensiun itu penting? Karena itu akan berimplikasi terhadap berapa besar dana yang perlu kita siapkan setiap bulan. Ya, semakin sempit dan dari sekarang sampai dengan masa pensiun pasti akan semakin besar dana yang harus kita sisihkan setiap bulannya, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui kapan kita akan pensiun, kita harus hitung berapa besar dana pensiun yang kita butuhkan. Sebenarnya cara menghitung seberapa besar dana pensiun yang kita butuhkan ada banyak versinya ya. Kak Alia mungkin tahu sebagai seorang financial planner. Tapi saya mau sharing aja cara simpelnya ya teman-teman ya, cara simpelnya. Ya, pertama kita harus tahu dulu nih ya, pengeluaran tahunan kita pada saat pensiun itu berapa? Ya, caranya gimana? Caranya kita tahu pengeluaran bulanan ya, pengeluaran bulanan kita misalnya 10 juta, pengeluaran tahunnya kita kali 12, saat ini berarti 120 juta misalnya ya. Itu pengeluaran kita tahun ini. Tapi pada saat nanti kita setelah pensiun, apakah angka 120 juta itu akan tetap kita keluarkan sama? Sama atau enggak 120 jutanya? Enggak kan ya? Karena ada yang namanya inflasi. Ya, apabila jangka waktu sampai dengan pensiun usia sampai dengan 15 tahun ke depan, dengan tingkat inflasinya 4% per tahun, itu angka 127 jutanya menjadi 216 juta teman-teman. Ya, itu baru pengeluaran 1 tahun. Ya. Nah, setelah kita mengetahui pengeluaran 1 tahun, kita menghitung seberapa besar dana pensiun yang kita butuhkan sampai kita tutup usia. Ya, idealnya apabila kita pensiun, kita tidak bekerja, tapi kita punya dana untuk kita menikmati masa hari tua kita. Ya, jadi berapa besar dana yang kita butuhkan itu penting. Nah, berapa besar dana yang dibutuhkan kita bisa menggunakan formula yang namanya rules 4% rules. Ya, 4% rules. Jadi rumus 4% lah ya kalau bahasa Indonesianya. Simple aja tadi. Setelah pengeluaran tahunan yang kita pada saat masa pensiun, kita langsung bagi 4% aja. Ya. Jadi yang tadinya 216 juta dibagi 4% itu keluar angka 5,4 miliar teman-teman. Dan ini 1 orang ya? 1 orang. Atau secara Kalau keluarga mencari pencari nafkah itu ya? berbeda lagi. Ya, ini baru 1 orang saja biaya hidup 1 orang gitu ya. Jadi bayangkan aja sekarang kan kalau itu asumsi dengan pengeluaran per bulannya saat ini 10 juta. Kak Kiki pengeluaran per bulannya berapa Kak Kiki sekarang? Saya sebut buat bayar karyawan aja ya. Oh iya, oke. Ini perilaku ini nih yang bikin saya jadi tidak selalu kalah, selalu lost. Perilaku congkak seperti inilah ya kadang-kadang ya. Memang ya. Sudah angkuh biasanya dihempaskan ya. Sudah ya. angkuh. Iya, itu disadarin sama Tuhan tuh rezeki lu gak halal gitu. Rezeki lu gak halal. Ya Allah serem banget ya. Udah naik diturunin lagi Iya, gitu. betul. Ya, itu Iya, asumsinya saya mikir, 10 juta aja kita harus menyiapkan dana 5,4 miliar Ini tadi ya. untuk dana hitungannya. pensiun. Ya, teman-teman yang punya pengeluaran bulanan di atas 10 juta bisa hitung sendiri gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan kita pensiun, setelah kita mengetahui kapan kita mau pensiun, dan setelah kita mengetahui berapa besar dana yang kita ingin pensiunkan, kita sekarang tugasnya adalah find solution, cari caranya nih. Ya, gimana caranya kita mengumpulkan 5,4 miliar dari sekarang? Pesugihan. Ya, itu Saya mau bisa jadi gagalin salah satu tadi cara bilang, gitu iya. ya. Tapi tidak bisa kayaknya ya. Sulit. Mungkin Gimana, Kak Kiki gimana bisa caranya? tahu, mungkin bisa nanti kita cari tahu ya pesugihannya di mana gitu ya. Tapi ini yang cara-cara yang di luar pesugihan ya Kak Kiki ya. Caranya sebenarnya ada beberapa step ya. Jadi sebelum kita melakukan persiapan untuk mencari tahu dana pensiun, ya kita perlu tahu sebenarnya yang awal. Sebelum mempersiapkan dana pensiun, yang perlu kita siapkan lebih dulu sebenarnya dana darurat. Aduh,
Ya. Dana darurat saya Da- untuk beli apa ini? Tidak, peruntukannya apa sih dana darurat coba? Nah, Apa Mas peruntukan dana darurat itu karena namanya dana darurat ya, itu dana yang disimpan dan kita akan gunakan pada saat kondisi darurat atau emergensi. Ya. Jadi apabila misalnya kita di PHK. Ya, di PHK berarti kita tidak kerja lagi, kita tidak dapat income lagi. Ya, setidaknya dana darurat tersebut bisa membiayai hidup kita beberapa bulan sampai kita mencari pekerjaan baru. Oke. Ya, dana darurat itu boleh nggak kalau dipakai, misalnya contohnya tiba-tiba nih, ini kondisi sebenarnya tiba-tiba ada sale 50%, bener nggak sih? Darurat sale. Itu darurat sale gitu kan? Udah depan Harbolnas, toko nih. Harbolnas. Serem, Saya tanya. iya betul. Ya, boleh nggak dipakai? Boleh nggak coba? Coba. Kak Kalau Kiki, wealth wisdom sih enggak ya. harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Iya, karena kan daruratnya bukan ke situ sebenarnya arahnya Iya. kan. Iya, iya. Aku tuh kan gak tahu istilah-istilah begitu, tapi kalau aku punya prinsip gini, aku boleh beli barang itu kalau aku udah punya uang 10 kali lipat setelah aku beli barang itu. Cakep, Wih, love tepuk banget tangan dong Kak dong. Kiki, progres. Gitu. Progres. Karena ada Bener progres. nggak? Tapi Bener. itu Nah, itu benar. salah apa bener tuh? Itu benar banget. Itu benar banget. Jadi kita jangan membeli sesuatu yang di luar kemampuan kita, sih intinya seperti itu gitu ya. Cuma kadang-kadang, mohon maaf ya Kak Hekel aku potong. Kadang-kadang dorongan orang tua karena gengsi. Jadi ini aku cerita waktu pertama kali terjun di dunia entertain, kan dari stand up comedy academy, aku Betul. kompetisi, abis itu dapat tawaran sinetron. Nah, jadi kan kalau sinetron kan teman-teman artis pada bawa mobil, ada bangku artis, aku naik motor. Jadi kayak orang tua aku udah ngerasa, anakku udah masuk TV, harusnya bawa punya mobil. Gitu, honor per episode 1 juta. 1 episode, syutingnya 10 episode. Oke. Tapi keluar 3 bulan kemudian. Oh alah. Invoice-nya ya, Iya. bukan Jadi kalau bapak ibu punya keluarga, saudara baru nongol di TV sekali, jangan dipinjemin duit, kesian. Belum cair duitnya itu beneran. Oh nunggunya 3 bulan 3 ya. bulan, Kak Kiki. 3 bulan ya. Iya, kalau habis syuting ini selesai, syuting lagi. Kalau enggak, cuma syuting di situ doang, nunggu lagi lama. Nah, orang tua tuh kadang-kadang udah ambil cicilan mobil aja dulu, DP-nya cuma 3 juta gitu. Bener, Nah, karena bener. tuh harus memakan gengsi. Tapi aku yang kayak enggak, karena uangnya belum ada. Jadi Betul. aku naik motor dulu hampir sekitar setahun, udah bisa waktu itu punya uang 3 kali lipat buat cash, aku beli cash. Tapi katanya itu salah kalau beli mobil cash, harus kredit gitu, aku nggak ngerti tuh. Tapi menurut aku, Kalau uangnya ada buat beli cash ya cash aja, nggak jadi salah. nggak masalah. Oh, oke. Besok bawa kresek ya, ambil dari Permata ya, langsung bayar. Makasih ya Permata ya. Tapi tapi enggak dong, dana darurat kita harus punya mindset bareng-bareng sedarurat levelnya kalau kita kena PHK karena kita perlu ditanggung hidupnya dengan tadi yang sudah kita siapkan jaring pengamannya 3 sampai 6 kali Betul. pengeluaran. Betul Oke. sekali. Nah, saya ada pengalaman pribadi nih menggunakan dana darurat yang tidak sesuai peruntukannya nih Kapolri. Pada awal masa pandemi itu 2020 gitu ya. Kan kita melihat fenomena kok banyak koin-koin yang bisa menghasilkan keuntungan. Bener gak sih? Ada dogi-dogi yang Apakah Bapak Ibu menghasilkan juga keuntungan seperti gitu Mas ya. Hekel, ya kan? Ya. Lanjut. Jadi pada saat itu saya melihat teman-teman kayak saya kok gampang banget cuannya. Ratusan persen bahkan ribuan persen dalam waktu singkat gitu ya. Ya. Nah, jiwa judi saya bergejolak Oh juga. kayak Mbak Kiki terjadi pada Sama. Mas Hekel ya. Jangan-jangan- Kurang jago Mas Hekel apalagi itu tadi ya. Jangan-jangan kamu yang mainin saya. Jadi kita sama-sama nih. Lanjut Ya, Mas. akhir- Ini awal pandemi ya? Padahal baru dong awal nih. pandemi ya sebagai generasi milenial yang FOMO melihat wah kayaknya kita pengen juga nih ya. Awal-awal aduh tapi lagi nggak ada dana nih tapi dana darurat mesti bisa ada nih saya tarik dulu lah sedikit gitu kan ya. Mumpung istri nggak tahu gitu kan. Saya masukin dikit cuan. Terus saya masukin lagi cuan lagi gitu kan ya. Sama ya polanya Akhirnya kayak ada pernah dengar polanya tadi. sama. Akhirnya rakus, greedy gitu. Akhirnya saya masukin porsi dari dana darurat saya lebih besar dan akhirnya nyangkut. Ya, aduh. Nyangkut apa? Dua contohnya. Mbak Alia Iya. sebagai juara umum, juara kelas.
Pernah ada Kalian tuh ya. masanya. Jadi kayaknya kita sama-sama nih. Berarti valid ya, Valid kecerdasan tidak mempengaruhi pengelolaan uang dengan baik. Yang penting perilaku tamak, sombong itu nggak boleh tuh. Nggak boleh. Nggak judi. Nggak boleh. Nah lanjut Mas, tadi kan ada find solution. Ya, gitu itu dana darurat ya setelah kita memiliki dana darurat, kita harus identifikasi resiko-resiko apa yang akan muncul. Ya, selama proses kita mengumpulkan dana sampai pensiun dan setelah pensiun pasti ada yang namanya resiko kehidupan. Ya, resiko kehidupan apa aja seperti sakit, cacat total, kecelakaan dan lain-lain. Ya, jadi sebelum kita mengumpulkan dana pensiun sebaiknya kita memiliki proteksi dulu nih. Ya. Karena apa? Karena apabila kita tidak memiliki proteksi dulu, itu pasti apabila terjadi resiko, itu dananya yang akan kita ambil adalah dana khusus untuk pensiun nanti. Oke. Ya. Proteksi penting, tapi kayaknya proteksi ada banyak elemen. Kayak asuransi jiwa, kemudian kesehatan. Terus belum lagi ini curhat pribadi. Iya. Semua sudah curhat, saya Banyak boleh yang curhat ya curhat Bapak ya, Ibu sesi ya. kali ini ya. Boleh ya. Saya punya pasangan saya anak satu-satunya ya. Bersyukur ya alhamdulillah kami berdua anak yatim tidak ada bapak. Jadi menanggung apa semua kebutuhan orang tua termasuk orang tua saya berjibaku dengan cancer. Jadi kalau dibilang asuransi, benar kayak tadi Kiki bilang asuransi ibu saya siapa? Saya gitu. Nah sekarang saya mau cita-cita memutus itu tadi. Jadi kalau proteksi kan mungkin ada prioritasnya ya Mas. Apakah jiwa dulu, apakah kesehatan dulu. Belum lagi kalau kita menanggung banyak orang yang memang bertumpu pada kita. Jadi apa aja tuh prioritasnya? Ya, sebenarnya mengenai memilih proteksi yang tepat itu tergantung ke dirinya sendiri dan kondisi saat ini. Contohnya Mbak Puri punya anak? Punya anak. Punya anak ya, berarti punya tanggungan. Betul. Jadi apabila Mbak Puri, mohon maaf tutup usia, pasti anak yang ditinggalkan kan tetap harus melanjutkan hidup. Ya. Gitu ya. Nah, kita kan tidak ingin itu anak nanti harus menjadi tanggungan orang lain. Ya. Ya. Nah, pada saat itulah asuransi jiwa sangat penting untuk bisa masuk untuk mengisi yang tadinya dibiayai oleh Bapuri, sekarang diganti dibiayai oleh perusahaan asuransi jiwa. Nah, oke. Jadi itu justru nomor satu dulu. Nomor Ketika satu dulu. kita itu banyak orang bertumpu pada kita ya. Betul. Nggak selalu soal hubungannya dengan suami saja atau istri saja gitu ya. Betul. Siapapun. Ya. Oke. Setiap orang manusia gitu ya yang memiliki income itu seharusnya memiliki proteksi asuransi jiwa. Oke. Ya. Nah, Asuransi setelah jiwa. itu Baru? Setelah baru itu, kita memikirkan proteksi kesehatan. baru kesehatan. Ya. Oke. Untuk usia tua bagaimana solusinya? Ketika ibu saya pensiun, ya kan, fasilitas dari kantor sudah habis, tapi tidak sempat mendaftar lah ibaratnya. Apa cara yang tepat? Apakah memang harus diakui gak apa-apa, ini udah gak ada cara lain selain kita berinvestasi atau menggunakan cash untuk dana membiayai pengobatan gitu misalnya. Apa jalan keluarnya? Ya memang problemnya kita ya, pada saat kita muda, itu kita tidak terpikirkan untuk ambil asuransi gitu. Karena kita merasa sudah ya masih sehat, tidak akan terkena penyakit. Tapi pada saat kita sudah tua, ya sudah sering sakit-sakitan, baru kita ingin memiliki asuransi. Ya. Ya. Nah pada saat itulah perusahaan asuransi tidak pengen kita menjadi nasabahnya. Ya itu. Kok sedih? Itu Tapi brutal fact-nya sih ya. Jadi ya. memang seperti itu. Tapi ada solusinya itu kita bisa menggunakan BPJS. BPJS. Ya. Seenggaknya jaring pengaman paling dasar bisa pakai BPJS. Betul. Oke. Aku izin bertanya boleh? Boleh. Nah kalau kondisinya seperti ini Mas Ekal mumpung ya kan, kalau bayar kan lumayan ya. Mumpung di sini gratis dari Mau curhat Permata, langsung, ya. ya. Maksudnya jadi langsung aja konsul di sini. Habis ini ada tagihannya loh. Kan posisinya aku tadi ya kan, tulang punggung pencari nafkah di keluarga. Orang tua sudah tidak mencari dua-duanya, adik-adikku aku yang menanggung. Aku asuransi jiwa iya, asuransi kesehatan iya, tapi yang paling tepat untuk orang tuaku, apakah aku asuransikan juga atau cukup BPJS aja? Karena kan aku mikir nanti aku akan menikah. Nah maksudnya bukannya doain orang tua kenapa-kenapa, tapi perlu tidak sih mengasuransikan jiwa ataupun kesehatan? Kalau kesehatan mungkin BPJS asuransi jiwa untuk orang tua aku gitu. Oke, pertanyaannya saya balik ya. Saat ini orang tuanya apakah ada income atau tidak? Kenapa?
memiliki Orang tuanya income punya atau tidak? income nggak? Ada pendapatan nggak? Ada pendapatan atau Kalau tidak? mama aku buatin bisnis laundry, tapi dari situ aja. Tapi tetap aja tiap bulan tetap dari aku. Ya, ada orang yang masih menggantungkan hidupnya ke mama nggak saat ini? Semua menggantungkannya ke aku. Wah. Jadi kalau kondisinya seperti itu tidak perlu mengasuransikan orang tuanya. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi yang diasuransikan ini lebih banyak ke kaki Ki aja. Kaki kikinya nih harus Meskipun sehat. asuransinya aku yang bayar gitu. Iya. Gak bisa. Ya, 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 ya. jadi- Bisa. Oh silakan. Jadi asuransi jiwa itu memang diperuntukkan untuk pencari nafkah. Pencari nafkah. Oke. Nah, besaran berapa premi ataupun uang yang kita rencanakan untuk jika kita meninggal dunia itu tergantung biaya hidup yang ingin Kak Kiki tinggalkan untuk mama papa dan adik-adik. Jadi kalau yang sekarang ini dirasa kecil ada baiknya di top up. Itu yang menjadi concern untuk para single pencari nafkah. Apalagi ke depannya nih Kak Kiki juga udah tahu ya statementnya adalah aku menghidupi keluargaku. Menuju pernikahan ada keluarga baru kamu yang lain. Iya. Kamu paling tidak udah punya nih 2 asuransi jiwa ataupun lebih. Karena ketika kamu tiada kepada siapa mereka akan menggantungkan nafkah-nafkah itu. Berarti boleh punya lebih dari 1 asuransi jiwa? Boleh. Bukan berarti matinya 2 kali kan? Enggak. Enggak. Mati sekali. Enggak. Oh, Enggak. kan keluarnya banyak gitu. Enggak. Oh, Cuma iya, Kak iya, Kiki iya. yang harus diingat adalah gini, kan kita tahu ya misalnya sebagai pencari nafkah biasanya semua tumpuan details ataupun yang ribet-ribet tuh adanya di Kak Kiki. Permasalahannya adalah ketika Kak Kiki meninggal dunia, amit-amit, siapa yang bisa punya akses untuk ke polisnya Kak Kiki? Jadi gimana caranya melakukan klaim asuransi jiwa secara baik dan benar. Dan memang sebaiknya Kak Kiki menginformasikan kepada mama papa, calon suami, adik kakak, aku punya polis asuransi di Astra Life misalnya, di Permata, jumlahnya segini. Kalau misalnya ada RM yang bisa membantu, ini nomor RM-nya. Kenapa? Ada masa hangus. Ketika tidak ada yang mengklaim, dalam jangka waktu tertentu, semua ratusan juta premi itu hangus. Dan inilah yang suka kadang salah kaprah gitu berita-beritanya gitu. Kok udah bayar tapi nggak bisa gitu. Kadang kelalaiannya ada di kita karena kita nggak mengerti. Itu yang harus, mau nggak mau emang harus ngobrol sih masalah duit. Aku punya asuransi cuma kan ya nanti gue dibunuh lagi apa gimana gitu kan. Terlalu banyak ya kasus-kasus di luar Menantuku begitu. menginginkan hartaku gitu. Iya, kan. iya, iya. Seperti itu yang sebenarnya yang ingin kita hindari, justru kok nggak ada yang ngeklaim asuransi ini gitu. Dan itu sebenarnya bukan tugas perusahaan asuransi. Itu tugas kita sebagai nasabah. Baik, wah menarik sekali. Ya Kak Kiki tadi bilang katanya meninggalnya bisa 2 kali atau enggak gitu ya. Tapi ada menu-menunya loh meninggal kalau misalnya di asuransi jiwa ya. Gimana ada menunya? Ada menunya. Jadi kalau Kak Kiki meninggal karena kecelakaan itu double dapatnya. Allah, Jadi aku kalau jangan sampai. Gak doain gak doain. Bercanda ya. Suka gitu, bercanda di kantor udah kamu nanti kita tabrak mobil aja gitu. Kan suka gitu ya, suka agak gila ini bercandanya. Gelap banget ya, dark ya. Jangan gitu. Didoain sehat-sehat. Doain sehat. Ya, ya. Iya. Tapi lanjut lagi Mas, ini kita mau menyelesaikan tadi Ya kita live, selesaikan dulu ya. Seru soalnya ini pembahasan. Seru kalau ngomongin masalah resiko ya. Nah setelah kita identifikasi resiko, kita sudah memiliki dana darurat tadi, sudah memiliki asuransi. Langkah selanjutnya adalah kita memastikan cash flow kita positif. Ya, cash flow positif itu artinya pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Ya, jangan lebih besar pasak daripada. udah pasti itu ya. Iya, Kita itu semua paham konsepnya, tapi memang prakteknya sangat menantang. Betul banget. Betul banget. Jadi memang apalagi saat ini sepertinya beli barang atau jasa kok gampang banget ya. Iya. Ngerasa nggak sih? Betul. Apalagi di genggaman. semuanya digital ya. Iya. Kadang kita biasa 1 minggu ke rumah makan gitu ya, paling 2 kali maksimal gitu ya. Kita beli makanan di rumah makan gitu ya. Tapi sekarang kita bisa tiap hari loh Datang ke order, kita. Iya. ya kan? Ya.
Apalagi ada itu tuh, topi TOD, topi TOD. Itu pasti penyakit ibu-ibu tuh ya. Nah, Sampai jinglenya hafal ya. sampai jinglenya apa ya topi TOD. Baik, berarti cash flow itu penting ya. Cash flow itu sangat penting gitu ya. Oke. Caranya gimana cash flow kita bisa lebih positif sebenarnya ada 2 cara ya. Yang pertama increase income kita. Ya, naikkan pendapatannya. Naikkan pendapatan. Yang kedua turunkan pengeluaran. Ya logikanya seperti itu kan ya. Nah ini yang paling gampang ya saat ini ya kayaknya kalau untuk mendapatkan tambahan pendapatan sedikit butuh waktu, butuh proses. Tapi yang paling cepat kita bisa lakukan adalah kita manage pengeluaran kita. Ya. Pengeluaran kan kita bisa bagi menjadi ada pengeluaran wajib, ada pengeluaran yang bersifatnya butuh, ada pengeluaran yang ingin. Ya. Nah ya yang kalau ingin sih harusnya kita bisa kurang-kurangin ya. Butuh sama ingin. Nah sesuai dengan obrolan kita hari ini, mindful ya, harus berkesadaran ya. Jadi dibedain yang butuh sama yang ingin. Oke. Iya betul. Berikutnya apa Mas? Nah yang terakhir setelah kita bisa mengatur cash flow, next. Ya, kita ada spare dana apabila kita cash flow kita positif pasti ada spare dana. Nah spare dana tersebutlah kita investasikan ke tingkat investasi yang sebaiknya bisa mengalahkan inflasi ya. Jadi return investasinya harus bisa mengalahkan inflasi. Kalau untuk kebutuhan dana jangka panjang ya, sesuai dengan profil resikonya kita masing-masing. Oke. Next. Yang I tadi. Yang I terakhir. Enjoy the process. Enjoy the process. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Ya, kan kita pengen happy retirement gitu ya. Pada saat prosesnya juga kita harus enjoy. Pada saat kita melakukan perencanaan keuangan, terkadang kita menemukan fakta nih, bahwa ternyata kondisi keuangan kita saat ini tidak ideal. Iya. Benar gak sih? Contohnya tadi ya, kita harus memiliki dana 5,4 miliar dana pensiun kita. Ya. Ya. Artinya dalam 15 tahun ke depan saya harus menabung kurang lebih 13 juta per bulan. Sebenarnya gajinya 15 juta Iya. misalnya. Kalau gajinya gimana caranya? Bener gak sih? Gimana caranya seperti itu gitu kan? Ya masa 2 juta itu paling untuk uang parkir atau bensin udah habis ya. Buat ke kantor, iya. Bener gak sih? Lalu bagaimana ini solusinya? Nah ini jangan jadi alasan kita, jadi saya harusnya nabungnya 13 juta per bulan, ya udahlah nanti aja kalau saya income-nya naik baru saya mulai. Ya. Ya. Umumnya begitu. Umumnya seperti itu kan ya. Ya. Jadi harus dimulai dari sekarang. Gak apa-apa kecil dulu. Ya, kalau gak bisa 13 juta per bulan, ya 2 juta per bulan juga gak masalah. Gak bisa 2 juta per bulan, 1 juta bulan pun gak bermasalah. Bahkan 500.000 per bulan pun gak masalah. Yang penting kita sadar akan ada gap tersebut ya. Dan kita pasti akan berusaha untuk menutupi gapnya tersebut. Ya, seiring berjalannya waktu, kemampuan kita meningkat, karir kita bertambah, usaha kita juga meningkat, pasti kan rezekinya akan datang. Ya, kemampuan kita untuk spend untuk dana pensiun juga semakin besar. Ya, jadi jangan khawatir. If there is a will, there is a way. Tapi Kak Kiki punya there's a will dan apa gitu. Kayaknya kamu punya quote sendiri. Nah quote-nya apa nih Kak Kiki? Quote-nya apa sih? When there's a will, there's a apa gitu. There is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di sana ada way. Oh. Keren nih gitu. Ya baik. Tiba-tiba ditembak sama Kapuri ya. Otak mikir apa ya lucunya. Emang, tapi jagonya makanya. Hebat. Makanya dia yang jadi stand up komik. Benar. Mohon maaf, kaget. Ada lagi Mas? Ya. Kalau sudah, kayaknya kita mau justru saya nggak mau mendominasi panggung ini. Saya pengen spotlightnya kepada audiens kita, Bapak Ibu hadirin, tamu undangan. Mumpung expertnya ada di sini, mau tanya juga kepada Mbak Kiki mungkin pelajaran hidup yang sangat berharganya ini. Monggo, silakan angkat tangan.
Ya, saya bisa melihat 1, 2, 3 dulu. Boleh Ibu yang paling front row, mikrofonnya ada di sebelah kanan Ibu. Silahkan, terima kasih sekali antusiasmenya. Nanti mudah-mudahan saya akan fasilitasi sebanyak mungkin yang kita bisa. Silahkan sebutkan nama Ibu, institusi dan pertanyaannya. Ya, semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Ya, Bu. saya semangat pagi hari ini mendengar ya narasumber yang sangat luar biasa. Ya, tapi di pembukaan Kiki dan Haikal mempunyai satu cerita ya, cerita tersendiri yang bagi saya, mana tahu saya sebagai seorang marketing, nama saya Loli, ya, Ibu Loli. saya juga pengalaman di dunia marketing insurance selama 27 tahun. Wah, keren. Yes, ya. Miss Dan Loli. sekarang saya update lagi dengan saya punya ilmu, saya membidangi di Bursa Berjangka Jakarta. Ya. Artinya bisnis yang saya jalankan ternyata sudah dikenal oleh Mbak Kiki dan Mas Hekel ataupun Mbak Alia, ya. Bisnis yang terjadi di dalam kondisi Covid itu orang berduyun-duyun milenial, anak-anak muda ingin mengetahui apa sih ya yang mudah untuk mencari cuan gitu ya kan. Ya, tapi kurang ilmu. Ya. Kurang ilmu yang artinya berani menunjuk rasa ingin dapat besar. Ya. Tapi kurangnya suatu informasi dan edukasi dan sharing dari orang yang berpengalaman. Boleh langsung ke pertanyaan Oke, Ibu. bukan itu kena dua kan. Nah tapi nggak apa-apa, saya cuma mengambil rangkuman. Jadilah kita sebagai seorang yang mempunyai uang berkelebihan itu harus pintar, cerdas dan memilih dengan satu pengalaman, ya belajar. Disitulah gunanya Mbak Alia yang bisa membuka mindset, ya. Ini instrumen keuangan itu semuanya bagus, ya. Instrumen di dalam pemerintahan kita tuh ada 3, yaitu perbankan, Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Berjangka Jakarta, ya. Dan itu instrumen semuanya adalah di bawah naungan pemerintah. Tapi lihat bahwa instrumen itu semuanya baik kalau kita memang mencari tahu pengalaman. Oke, itu aja barangkali Mbak Kiki ataupun Mbak Hekal sedikit ntar boleh ngobrol dengan saya. Ya. Thank you, Bu Loli. Ternyata Itu aja ya. loh ini Oke, fansnya semangat Mbak ya. Kiki. Oke, iya sama biar Mbak ada Alia. pengalaman, biar Ibu, ada ilmunya kita berbagi. Terima kasih Oke, banyak itu aja. sharingnya. Terima kasih. Thank you sharingnya, Bu Loli. Pastinya nanti setelah sesi ini tentunya akan ada networking, boleh saling ngobrol, saling berkenalan. Karena ini tujuannya Permata Bank bikin Wealth Wisdom kan supaya kita terkoneksi. Jadi terima kasih Ibu, tetapi boleh saya ingatkan karena kita akan berbagi waktu dengan audiens yang lain, kita langsung ke pertanyaannya saja untuk kemudian dibahas dengan expert kita. Silakan Bapak yang berbaju merah ini dulu, kemudian yang di sebelah sana, silakan mikrofonnya, kita langsung menuju pertanyaan. Silakan namanya dan institusinya. Nama saya Sihol Stungkir dari Global Property Center Jakarta. Silakan pertanyaannya Pak. Kegiatan banyak, dosen juga, pernah jadi rektor. Saya lihat forum ini lebih cocok untuk anak-anak milenial. Cuma saya mau tantang Kiki tadi. Saya pengajar perilaku organisasi. Pengajar Bapak mohon maaf. Sekali lagi Pak. Saya pengajar organizational behavior. Tadi ada statementmu bahwa untuk orang cerdas perilaku itu susah juga dijalankan gitu ya. Saya mau tantang referensimu dari mana kira-kira. Dites loh Kak Kiki. Ya saya ini pengajar S1, S2, S3 gitu ya. Di UNJ juga saya. Oke, jadi pertanyaannya dosen. Pak. Biasa. Pertanyaan Ditanyanya saya, kepada Mbak Kiki apa? referensi, saya katakan sudah cerdas. Kenapa perilaku saya susah Diubah. susah diajarkan, diubah gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Untuk Hekel dengan Perubahan perilaku. ibu yang cantik yang di tengah. Saya kebetulan sudah jadi profesor, jadi masa pensiun saya 70 tahun sebagai PNS. Kalau saya masih sehat, saya masih diberi 5 tahun lagi oleh negara, itu profesor emeritus. Hasil riset saya di Australia, saya lulusan dari Australia.
berinvestasi itu untuk masa depan, untuk masa pensiun, cocoknya di umur 40 tahun. Tadi ada grafiknya ya. Sehingga kalau saya melihatnya sekarang, saya tenang-tenang aja di Jakarta. Karena saya buka lembaga bahasa LIA, dulu namanya Lembaga Indonesia Amerika, sekarang LIA is LIA. Jadi saya bangun pulang dari Australia, LIA di Jambi, the owner of LIA di Jambi adalah saya. Tapi saya tinggal menikmati sekarang. Oke, jadi pertanyaannya boleh ya Pak, saya coba rangkum sesingkat mungkin. Bagaimana dengan pensiun ketika tidak bisa dicicil dari usia 40 begitu ya Pak ya? That's right. Baik, that's right. terima kasih Terima tepuk kasih. tangannya dong buat Bapak. Bapak siapa tadi ya? Bapak Hotman? Punten Pak. Kayak Mirip Hotman. lagi. Iya kayak Saya Hotman. mirip Hotman Paris, saya di mana-mana saya ngajar selalu dibilang, Pak ini saudaranya Hotman Paris. Nah, Iya. Bukan, saya bilang itu Iya. adik saya. Oh, cuma Bapak kurang begini Pak. Iya, nanti saya bisa bikin begini gitu ya. Itu. Oke, nama saya Profesor Sihol Situngkir. Silalahi. Profesor Sihol Situngkir. Sihol. Sihol itu artinya rindu. Jadi kalau Kiki Rindu. tidak rindu lihat saya, berarti sudah abnormal. Pak Sihom, love buat Pak Sihom. Pak Sihom. Terima kasih. Pantesan Pak Syam dari sini agak bau amis ya. Iya karena I miss you. Kata dia rindu katanya. Sebel. Tadi mohon izin Bapak Profesor yang terhormat, saya juga kan namanya orang awam ya, referensi saya sangat sedikit. Tadi saya mengutip dari sebuah buku dikatakan bahwa mengelola uang dengan baik ternyata tidak selalu berhubungan dengan kecerdasan seseorang, tapi berhubungan dengan perilakunya. Ya. Karena ternyata perilaku itu juga bisa sulit diajarkan kepada orang-orang cerdas. Yang artinya ketika kita merasa, saya pribadi pas pada saat saya baca kutipan ini di buku Psychology of Money Morgan Housel. Ya. Itu saya baca. Itu bestseller New York Times. Betul Pak, Psychology of Money. Iya, Tadi beneran dia nggak bohong. Waktu dandan saya lihat dia bawa bukunya Betul. gitu. Jadi Karena semenjak trauma tadi saya jadi baca buku tentang keuangan dan mengembalikan psikis saya gitu. Benar, jadi karena saya pada saat baca kutipan itu saya merasa benar juga, saya merasa sombong. Perilaku saya terhadap uang tamak, ingin dapat dapat cuan gede dalam waktu yang cepat. ya. Nah ternyata oh iya ya, mengelola uang yang baik tidak cukup dengan kecerdasan, tidak cukup dengan ketelitian, tidak cukup dengan punya ilmunya, tapi juga behaviornya tadi yang Mbak Alia sudah bahas. Ya. Gitu, behavior kita bagaimana kita ada apa tadi itu ya? Kayak ibaratnya merasa cukup, merasa juga kayaknya sini sudah tepat di pos yang ini gitu. Istilah bahasa Inggris nanti Mbak Alia. Seperti itu Bapakku sayang, Pak miss you. Bapak sudah puas? Saya lemas Pak. Dok kan ditanya profesor loh. Saya kan bukan expert di sini. Baik, Mbak Alia mungkin ada yang mau Oke, ditambahkan. Ya. Aku tambahkan ya sedikit, mungkin untuk teman-teman this is just a point of view karena ini juga trending dan viral banget. Ini tolong diingat yang namanya finance itu sifatnya very personal. Mau orang hebat, mau profesor, mau bankers, mau direktur apa, menceritakan sharing ataupun advising gitu, enggak 100% harus kita lakukan ataupun bisa masuk ke kita. Nah ini salah satunya terkait viralnya nyewa atau beli. Oke. Salah satu fenomena yang terjadi adalah kalau kita membiasakan diri hidup dengan paycheck to paycheck tidak bisa membeli rumah. Pertanyaannya ketika pensiun siapa yang mau membayari kontrak kita? Ya. Jadi kalau saya memang pro untuk membeli rumah walaupun itu cicilan dan KPR. FYI ya, selama 15 tahun terakhir dominasi data pembelian rumah itu 70% lebih masyarakat Indonesia membeli rumah menggunakan KPR. Betul. Makanya yang saya mau highlight di sini adalah jangan pernah mengambil potongan-potongan berita aja dari sosial media. Ya, kayak kok KPR mahal, kok KPR ini gitu. Sebenarnya salah satu pondasi untuk dana pensiun, protection itu termasuk ada di rumah. Membeli rumah mungkin di KPR Permata ya. Dengan membeli KPR itu kita juga sudah melakukan pembelian asuransi jiwa. Karena kita tidak bisa membeli KPR tanpa kita membeli asuransi jiwa. Jika something happen kepada si
debitur KPR, maka sebagian dana asuransi jiwa itu digunakan untuk melunasi rumah. Cuma, nah jadi pertanyaannya adalah tadi, gimana caranya kita bisa menabung, ya kan, membesarkan income untuk income planning, untuk punya proteksi tersebut. Yes, life, health, sama rumah. Ini siapa? Ya, dan ini kerasa banget imbasnya ketika COVID. Banyaknya PHK, orang tidak bisa memiliki rumah, harga kontrakan naik, dan kita melewati masa boom properti. Ya. Jadi itu dari aku, mungkin dari Hekel ada Silakan tambahan? Mas Hekel, ada yang mau ditambahkan? Ya berbicara mengenai perencanaan keuangan memang benar seperti kata Kak Alia sampaikan, itu sifatnya personal ya. Setiap orang memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda dan tentu saja caranya juga mencapainya juga berbeda-beda. Tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa kita nggak mungkin tiba-tiba bisa mendapatkan 5,4 miliar tanpa kita melakukan usaha-usaha. Nah, kalau tadi terkait pensiun, ideal kalau kita lihat grafik, oh ya usia 40 tuh saya sudah mempersiapkan dengan kita lagi produktifnya asumsinya gitu ya. Untuk kehidupan yang tadi Mbak Alia bilang perempuan bisa sampai 73 tahun begitu kan. Ketika tidak ideal tanda kutip, katakanlah saya baru mampu mempersiapkan usia 55 plus. Apa yang harus dilakukan? Ya, pada saat kita sudah tersadar baru tersadar gitu, sudah usia senja 50 tahun, berarti tersisa 55 tahun. Ya, ada dua pilihan sebenarnya. Pilihan pertama pada saat usia 55 tahun kita masih tetap bekerja. Ya, bisa bekerja kalau misalnya di perusahaan mungkin cuma sampai 55 tahun, tapi kita juga bisa menggunakan kemampuan kita, skill kita dengan menjadikan kita sebagai advisor, ya. Atau tadi kata Bu Loli ya tadi ya, Bu Loli usianya konsultan. sudah. Ya misalnya jadi konsultan. Misalnya jadi begitu konsultan perencanaan keuangan, ya. Pasti akan selalu ada jalan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, dengan berat hati saya boleh kasih satu pertanyaan lagi buat Bapak yang berbatik merah. Boleh mikrofonnya di sisi kiri Bapak. Kita sebenarnya hanya tinggal 17 detik, jadi jika boleh langsung ke pertanyaan untuk segera dibahas. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Ferry Sairang dari Alton Pro Jakarta. Saya ingin nanyakan tentang, tadi dibahas tentang cash flow ya. Cash flow. Pemasukan pengeluaran. Nah kalau kita belajar di sekolah atau bangku kuliah itu kan pasti teorinya bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang ternyata ketika kita praktek itu beda gitu dengan yang kita dapatkan gitu. Jadi banyak biaya pengeluaran yang tidak terduga. Jadi pengeluaran itu lebih besar daripada pengeluaran. Jadi pemasukan itu lebih sedikit dari pengeluaran yang tidak terduga. Jadi tadi disebutkan bahwa apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa mengontrol pengeluaran kita gitu. Jadi antara teori cash flow itu keseimbangan itu kadang-kadang bertolak belakang gitu apa yang kita pelajari. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan antara teori dengan praktek yang kita dapatkan gitu. Baik. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, boleh tepuk tangannya. Ini kayaknya pertanyaan sejuta umat, konsepnya paham, tapi melakukannya sangat menantang. Mungkin saya sekarang spotlightnya ke Mbak Alia, kenapa? Karena siapapun formula atau financial planner yang kita lagi belajar bareng itu kayak semacam ada rule of thumb, ada aturan dasar fondasinya 40, 30, 20, 10. Apakah Mbak Alia bisa bawa kami ke sana? Oke, kalau secara aturan dasar sebenarnya agak sulit. Karena misalnya kita bertiga aja memiliki income yang berbeda, maka tidak bisa menerapkan budget 50, 30, dan 20 gitu. Oke, ada yang 50, 30, 20. Ya, tapi memang secara idealnya kebutuhan hidup tidak pernah boleh lebih dari 50%, cicilan tidak boleh lebih dari 30%. Cicilan nggak lebih dari 30%. Tapi ini saya bilang personal finance is very personal. Jadi kadang kita memang memiliki utang ataupun cicilan itu maximum at capacity 50%. Kenapa? Life stages kita. 25, 30 punya anak,
membangun karir dan segala macam. Biasanya financially stabil itu kita baru ada di usia akhir 30-an menjelang 40-an. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengendalikan cash flow. If we cannot control ourselves, kita nggak pernah bisa kontrol flow apapun. Money flow, energy flow, and time flow. Ini 3 hal yang sangat berkaitan erat dengan productivity. Karena productivity itu resultnya ke income. Time, energy, sama your money. Selama 3 ini kita nggak bisa kontrol, itu enggak. Nah, kalau saya memang banyak kan klien saya ibu-ibu, saya suruh gini aja. Mbak, punya berapa aplikasi e-commerce gitu? Hapus semua deh. Susah loh ngapus. Dan itu permasalahan milenial dan Gen Z, uangnya lari semua di aplikasi online. Bukannya saya bilang jelek ya, that's application itu buat our life easier gitu. Ya, aplikasinya sih netral, teknologinya netral ya. Tapi manusia itu addictive untuk hal-hal yang sangat memudahkan. Ya. Makanya jodoh tuh susah ya Ki ya. Oh, betul. Dilirik lagi. Bawanya ke situ ya. Atau Pak, mohon izin kalau dari kacamata saya yang tidak punya ilmu Pak ya. Kalau perbedaan kebutuhan sama keinginan rasanya sesimpel kalau ingin tuh berkaitannya dengan nafsu Pak. Tapi kalau butuh itu hati nurani. Contoh tadi di belakang sebelum kita naik ya, Mas Hekel nanya sama saya, Kiki suka gak sih beli-beli barang branded? Kadang kan artis-artis kan sosialita gitu ya. Berlian, di anting, di leher, di pinggang semua kan. Kalau ke restoran tasnya ada tempat duduknya. Iya betul. Ya. Gitu kan. Ada yang pakai tas yang jago berantem tuh. Ada Louis Vuitton. Ada itu. Iya kan. Ada itu pada beli. Tepuk tangan dong iya. buat Kiki, love banget ya. Iya kan banyak gitu-gitu. Cuman balik lagi kan, kalau kita bicara kebutuhan, butuhnya buat apa? Buat taruh barang, taruh handphone dan segala macam. Buat bawa dompet aja. Iya buat bawa dompet. Kalau artinya kan, kalau ingin ya kayak ngeliat dia punya, gue juga pengen punya. Itu artinya kan hawa nafsu Pak. Tapi kalau misalnya pakaian juga tadi saya bahas, apa sih orang-orang pakai baju 15 juta tuh rasanya gimana? Apa cara makainya beda kali, bukan dari pala, dari kaki kali gitu. Nah itu kadang-kadang mungkin bisa balik ke diri kita lagi, bener kata Kak Alia. Sepenting apa, kita lihat nilainya kalau emang ternyata fungsinya sama atau ternyata enggak tidak membuat kita menjadi lebih berarti atau lebih bermanfaat buat orang, berarti itu sebuah keinginan bukan kebutuhan. Gila, siapa yang sangka kita dapat siraman rohani dari Kiki. Terima kasih. Dengan sangat berat hati Bapak Ibu saya harus sudahi tanya jawabnya di sini. Tapi setelah ini selalu bisa ngobrol, mau foto sama Mbak Kiki boleh, Mbak Alia sama Mas Hekel boleh dong tepuk tangannya. Kita foto bareng dulu yuk. Boleh, kita foto bersama. Teman-teman ada yang mau didokumentasikan, kita akan foto bersama. Ini serius udahan? Udahan, masa dengan berat hati. Ya ampun. Kita ke depan, ayo. 100 juta gini doang nih. Oh sombong, sombong. Saya ya ampun 1/10-nya juga kayaknya susah banget ya Bapak Ibu. 4 dulu, kemudian akankah ada tim permata tidak? Baik. Biar beban ke permata, aduh sialan nih si Kiki kurang lagi gitu. Siap? Foto bareng love. 3, 2, 1. Kita kirim love juga sarangnya. Narasumber saja sayanya boleh melipir, sudah tidak kece lagi, baiklah. Oke. Oh saya narasumber ya? 3-nya, oke. Nggak apa-apa Mbak Kiki itu superstarnya. Oke silakan. 3, 2, 1, Bapak Ibu jangan pergi dulu. Karena saya yakin energi di sini tuh karena Bapak Ibu. Jadi kalau boleh kita selfie bareng habis ini boleh ya. Oh iya tuh boleh nyalain flashnya tuh biar kayak konser-konser. Selfie bareng Bapak Ibu boleh berdiri. Kasih sarangenya ini kalau nggak karena permata kita nggak ada di sini. Terima kasih juga Astra Life. Mas Hekel, ayo Mbak Kiki. Oh Mbak Kiki nggak mau kalah di sini. Baiklah. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Sekali lagi.
3, 2, cheese. Mbak Kiki. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mas Eko, Mbak Alia. Boleh duduk sini Coba dari temenin Instagram saya Bapak Ibu ya, mohon izin. Kalau saya bilang, apa nih kita ya? Oh, Wealth Wisdom. wealth wisdom, cuan, cuan, cuan gitu ya. Oh, Oke. kayak acara MLM ya, oh sorry. Siap-siap ya. Wealth wisdom. Cuan, cuan, cuan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Kiki, Mbak Alia. Mas Hekel boleh mingle dengan Bapak Ibu di sini, silahkan kembali ke tempat duduk, jangan pergi. Boleh kita break sejenak, tetapi untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara online, e-certificate ini bisa diakses lewat scan QR code, di layar juga bisa. Terima kasih sudah bersama kami. Nanti jam 1 siang di ruangan ini akan ada sesi Indonesia Political Outlook, The Road to 2024 dengan pembicara Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika, dan Arif Wana selaku Direktur PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. Kemudian ada kelas Healthy Heart, Happy Life, dan Chronicle of 2023 Welcoming the Rabbit Year sebagai workshop. Sekarang saatnya investasi tanpa kendala lokasi Bapak Ibu, mulai rencanakan keuangan sekarang dengan pembelian reksadana lewat Permata Mobile X. Nikmati bebas pembelian reksadana, berkala dan diskon 75% pembelian reksadana reguler serta tambahan cashback Rp100.000. Transaksinya bisa diakses lewat Permata Mobile X. Jangan lupa untuk kunjungi Wealth Bazaar yang ada di foyer dan dapatkan penawaran spesial. Kita ketemu jam 1 siang Bapak Ibu, saya Pura Anindita pamit. Selamat beristirahat sejenak dan sampai jumpa. Bye!